Oke, baik. Menanggapi dari pertanyaannya Kak Faruk dengan Kak Faidol, mungkin saya, iya, mungkin yang iya, menjadi satu kemasan ya, satu kemasan yang untuk mengukuhkan dari pertanyaan yang sebelumnya yang diutarakan oleh Pak Fakih gitu. Gini, sebenarnya budaya memang hal yang bukan hal yang paten gitu, bukan hal yang statis yang atau yang bersifat final gitu. Jadi kita mendefinisikan tentang budaya itu bukanlah hal yang menjadi hal yang baku gitu. Dan kembali lagi kepada yang tadi, memang apakah di luar manusia, baik hewan, tumbuhan dan lain-lain itu bisa melakukan budaya, praktik budaya? Ya, jawabannya enggak. Karena memang kalau yang seperti tadi contoh semut itu adalah insting mereka yang dipergunakan dalam bertahan hidup gitu. Nah, yang jadi pertanyaan tadi kan bagaimana materialisme kultural itu. Oh nih, oke. Sebenarnya tujuan Raymond William itu adalah mengkritik. Iya, menjadi kritik pada narasi-narasi Marxis atau para pengikut Marx gitu. Kapital, utamanya di kaum kapitalis gitu. Yang berkembang pada saat itu gitu. Nah, di di Karl Marx itu, kalau materialisme itu sudah tentu tidak bisa dipisahkan. Anjir lah, tak mati tuh. Dengan determinasi. Nah, Karl Marx dengan pemikirannya, jadi kalau berbicara tentang materialisme dari economic base, dari bahwasanya seseorang dapat sadar karena perilaku ekonomi gitu. Dan hal ini yang tidak bisa dipisahkan akan menciptakan kelas atau determinasi. Kelas, ya, bahasanya itu kelas-kelas itu baik berjuis ataupun kelas-kelas buruh gitu, pasti akan mengalami apa ya, pemisahan ya di dalam ruang lingkup sosial. Nah, sebenarnya determinasi yang bisa memisahkan antara materialisme dengan kultural gitu. Iya, bentar. Ciptaan budaya kalau misal menggunakan perspektif materialisme pasti tidak jauh berbeda, tujuannya pasti akan kepada ekonomi gitu. Iya, itulah kira-kira. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Karena gini ya, jujur li teman-teman, atau memang saya kurang begitu memahami sih. Karena beberapa literatur yang saya kurang dapatkan gitu mengenai materialisme kultural. Cuman yang paling saya temukan dalam literatur itu adalah kelas-kelas yang tercipta karena akibat dari sebuah kaum kapitalis gitu. Ya. Dan yang satu hal yang lagi, kalau misal kembali lagi ke budaya adalah sebuah perilaku yang menjadi kebiasaan
Apakah kebiasaan-kebiasaan kita adalah budaya? Belum tentu. Seharusnya membahas materialisme kultural Williams. Ini kita juga harus benar-benar menyelami pemikiran Karl Marx mengenai struktur masyarakat. Jadi aslinya materi juga menyajikan ya bagaimana konsep struktur masyarakat menurut Karl Marx bentuk segitiga terbagi menjadi dua struktur. Yang pertama struktur basis atau substruktur ya. Dan yang paling atas itu adalah super atau suprastruktur. Jadi itu adalah struktur masyarakat yang dikembangkan oleh Karl Marx itu adalah secara teoritis. Cek. Jadi bagian itu yang menjadi dasar bagi kita untuk memahami materialisme kultural. Jadi kalau analoginya Karl Marx, struktur masyarakat itu dibagi menjadi dua. Ada yang paling bawah itu basis. Basis ini adalah serangkaian bentuk cek. Jadi struktur masyarakat menurut Karl Marx itu bentuk segitiga terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama paling bawah itu adalah basis. Yang paling atas itu adalah suprastruktur. Jadi basis kalau menurut Karl Marx itu adalah bentuk-bentuk produksi atau hubungan produksi manusia, hubungan reproduksi. Dan ini menjadi dasar kemudian yang mengkristal. Mengkristal itu kemudian lanjut pada tahapan yang paling atas, suprastruktur. Nah, pada bagian basis, struktur masyarakat itu adalah yang berkaitan dengan produksi, ekonomi, alat produksi, hubungan produksi reproduksi masyarakat. Nah, yang tahapan kedua, suprastruktur, itu berkaitan dengan ideologi, culture, dan beberapa aspek-aspek dalam sosial lainnya. Itu sebenarnya bentuk kristalisasi dari basis tadi. Artinya apa? Artinya semua yang ada di dalam kehidupan manusia, baik ideologi, budaya, sosial, semuanya itu ditentukan banyak dipengaruhi oleh tingkatan basis mendasar tadi. Hubungan produksi, ekonomi. Nah, ini yang kemudian dikritik oleh kaum-kaum idealisme, golongannya Hegel dulu ya, kalau nggak salah itu ya. Jadi Hegel tuh nggak setuju kalau struktur masyarakat dibagi menjadi dua. Karena menurut Hegel tuh yang banyak mempengaruhi kehidupan manusia itu adalah ide-ide manusia itu sendiri, ideologi. Bukan sebaliknya malah, bukan basis produksi itu mempengaruhi banyak ideologi manusia. Nah, perdebatan ini yang kemudian Williams datang, saya akan menengahi perdebatan ini. Saya mencoba menengahi perdebatan antara idealisme dengan struktur masyarakatnya Karl Marx. Nah, dan ternyata finally Raymond Williams ini ujung-ujungnya malah terjebak pada idealismenya Hegel. Kok bisa terjebak? Karena menurut Raymond Williams seyogianya ini bukan budaya konsumerisme yang membentuk sebuah budaya, yang membentuk sebuah ideologi. Tapi kalau semisal budaya dibentuk oleh basis produksi seperti itu, kalau kata Williams ya, itu budaya sudah hilang dari makna aslinya. Makna aslinya apa? Kata kuncinya menurut Raymond Williams yang membedakan budaya menurutnya dan menurut orang lain itu adalah structure of feelings. Pengalaman hidup, perasaan. Ini yang kemudian tidak bisa direduksi melalui basis ekonomi, basis produksi tadi. Jadi kalau sampai budaya direduksi atau dicemari oleh yang namanya basis produksi, hubungan relasi antar hubungan ekonomi, itu wassalam, budaya itu udah gak ada lagi. Budaya itu tidak akan menemukan makna artinya. Maka dari itu untuk mengembalikan kembali makna budaya kepada aslinya harus ada struktur feeling, kesadaran. Kesadaran itu bukan tercipta dari basis struktur masyarakat di awal tadi, tapi tercipta dari kesadaran. Kesadaran itu bukan ada di basis, tapi memang pada manusia itu sendiri. Saya rasa seperti itu. Ini adalah segmen yang saya lupakan untuk dijelaskan tadi. Ya karena gimana ya, literatur yang saya baca itu kurang gitu.
eh memang Raymond William Raymond William itu ingin mencoba menengahi dari perdebatan materialisme gitu, yang dimana ada basic, ada suprastruktur gitu, yang dimana kalau di basic itu memang lekat dengan kaitannya dengan alat reproduksi atau hubungan ekonomi gitu. Alat produksi maksudnya. sorry alat produksi ya, seperti itu. Ya, kira-kira teman-teman ada yang dipertanyakan lagi? Oke. Perihal tadi apakah budaya itu kebiasaan? Saya rasa emang budaya itu adalah kebiasaan gitu. Hanya saja contohnya kayak gini, nah, semisal analoginya bahwa simposium itu kebiasaannya adalah diskusi pada hari Minggu. Sehingga yang jelas budaya simposium itu adalah diskusi di situ. Jadi ada semacam benturan ide-ide ketika udah di dalam komunitas simposium itu. Iya, kurang tahu gitu kan. Sehingga saya rasa memang secara gamblang bahasa dari atau pemahaman dari budaya itu adalah kebiasaan di situ. Cuma ketika kita dibenturkan dengan yang namanya budaya A ataupun budaya B itu berbeda lagi, karena itu bersangkutan dengan yang namanya masyarakat nantinya. Nah, ya mungkin hanya itu dari saya. Mungkin yang lain Kak Faidol pakai pendekatan hukum. Cek. Ya, memang sudah banyak yang sudah kita kupas ya dari Raymond William. Akan tapi di sini saya ingin mengangkat bagaimana Raymond William itu memberikan penjelasan tentang materialisme kapital. Nah, di sini juga saya korelasikan dengan profil dari Raymond William itu ya, itu merupakan seorang sastrawan juga kan ya, merupakan seorang sastrawan, seniman, dan ya penggerak dalam hal imajinatif dan semacamnya seperti itu. Agar tapi di sini juga ada keterkaitan, mungkin sudah banyak ya kita paham ketika seseorang membuat sebuah konten, baik itu yang berbentuk sebuah fiktif yang yang diterbitkan, bisa berupa novel, cerpen, bahkan berupa video yang berbentuk sebuah cerita-cerita dari kalangan sastrawan itu sendiri. Itu memang ada beberapa hal ya yang juga perlu kita sadari, bahwa memang ada kaitannya juga dengan materialisme. Bahkan kadang seseorang atau seorang seniman, seorang sastrawan membuat suatu karyanya itu karena memang dinominalkan. Paham kan maksudnya? Untuk dijadikan dijual-belikan dan semacamnya. Bahkan mungkin banyak ya kita temui dari beberapa karya dari seorang seniman itu sendiri yang berupa sebuah karya seni. Mungkin sederhananya sebuah lukisan. Bahkan dalam sebuah karya lukisan itu sendiri cenderung di sana juga terdapat materialisme dinominalisasikan, atau mungkin sederhananya ada diperjualbelikan. Jadi sebuah karya yang terbit dari seorang seniman, seorang sastrawan itu memang ada kalanya juga memang diperjualbelikan. Juga contohnya lagi kayak penerbit buku itu kan. Emang ada salah satu karya itu yang dibuat untuk mengejar nominal. Kita buat suatu karya publish jual, yang sifatnya itu tidak lama. Beda dengan halnya sebuah karya yang memang dibuat memang untuk memberikan nilai-nilai
terhadap sesama lainnya, bisa saja pembaca, pelihat, penikmat dan semacamnya. Nah, itu kayaknya memang apa ya, menjadi kajian menjadi kajian khusus ya untuk kita. Jadi bagaimana kita itu harus memandang sebuah karya? Apakah memang karya itu merupakan sebuah kebutuhan? Ataukah memang karya itu merupakan sebuah apa ya, sistem profit yang harus dilakukan oleh seorang untuk menopang hidupnya? Atau bahkan saja memang sebuah karya itu merupakan nilai budi, nilai leluhur, nilai filosofi yang tujuannya untuk memberikan norma-norma positif terhadap orang lain. Terus bagaimana gitu Raymond William itu memandang hal tersebut? Cek. Takut kemalaman gak kebagian lagi. Begini, saya ingin menanggapi awal yang pertama terus bertanya nanti terakhiran. Ini kan pertanyaan kan sebenarnya hampir sama kayak pertanyaan dari tadi, lebih dulu mana ayam sama telur gitu. Jadi kan ini kan pertanyaannya terkait dengan budaya, apakah budaya itu memang lahir dari alam kesadaran atau budaya itu lahir dari aspek materialisme dari suatu masyarakat kan gitu. Kalau kata Karl Marx mengatakan bahwasanya budaya itu sebenarnya lahir dari materialisme. Oleh karenanya dalam pemikirannya Marx itu polanya begini. Jadi ada aspek realitas materialisme di situ yang terus berproses, produksi, kemudian ada buruh, ada pertentangan dan lain sebagainya. Itu adalah realitas materialisme. Ini secara historis ya. Dari realitas materialisme itu maka muncullah suatu kesadaran. Dari kesadaran muncullah suatu pertentangan. Dari pertentangan muncullah suatu gerakan. Nah, dari gerakan ini nanti produk akhirnya adalah suatu budaya. Jadi memang kalau menurut Marx itu budaya itu memang harus lahir dari aspek materialisme. Karena memang secara historis memang waktu itu realitasnya seperti itu. Tidak ada kesadaran yang terbentuk di awal, tidak ada. Yang terbentuk adalah fakta materialisme, bahwasanya ada penundukan, ada persenjangan kelas dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya muncul suatu realitas dan itu benar secara historis. Budaya materialisme kultural benar secara historis, saya mengiyakan pada saat itu benar. Kenapa? Karena budaya yang lahir dari skema seperti itu dibutuhkan untuk sebagai bentuk perjuangan waktu itu. Itu benar secara historis. Tapi tidak relevan. Kenapa? Karena kalau kita memandang kultur budaya yang lahir pada materialisme hari ini itu akan salah. Kenapa? Misalkan jika suatu budaya pekerjaan diasumsikan di awal lahir dari kesadaran, misalkan ini kan yang lahir dari kesadaran bahwasanya pekerjaan itu yang mendapatkan uang nafkah dan memiliki dampak secara pandangan sosial di masyarakat, dihormati dan lain sebagainya. Tapi jika jika pekerjaan atau profesi dipandang dari awal sebagai dasarnya adalah materialisme, maka akhirnya bukan kesadaran itu, tapi emang akhirnya bahwasanya pekerjaan yang agung adalah pekerjaan yang memiliki nilai uang yang lebih. Oleh karenanya tidak apa-apa tidak bekerja, yang penting punya mobil. Jadi tingkat kesuksesan seseorang itu dihitung dari materi begitu. Jadi aspek materialisme kultural jika dipakai untuk mereproduksi makna dari kultural hari ini itu salah. Tapi materialisme kultural jika memang dikaji secara historis itu benar karena sebagai bentuk perjuangan waktu itu. Karena minim akan kesadaran tapi keras, tapi banyak dengan fakta materialisme pada zamannya Karl Marx. Itu bagi saya itulah pertentangannya. Itulah maksudnya saya ingin menegaskan kembali terkait dengan itu. Yang ditentangkan kan sebenarnya ditentang Raymond Williams terkait dengan materialisme kultural kan bukan secara ide, bukan secara pemikiran dari Karl Marx-nya, tapi secara realita yang terjadi waktu itu sudah tidak relevan lagi digunakan materialisme kultural punya Marx karena sudah secara historis benar, tapi secara realita sudah tidak lagi dipakai karena sudah memberikan makna yang berbeda dengan apa yang diperjuangkan oleh Marx pada saat itu begitu. Pertanyaannya adalah saya masuk ke hukum dulu misalkan. Jadi biar ada percaya berciknya misalkan. Pertanyaannya duluan mana perilaku sosial atau hukum? Hukum itu dibuat untuk membentuk konstruk sosial.
Jadi muncullah konstruksi sosial baru. Menggunakan helm saat ini itu adalah produk dari hukum. Kita pakai helm bukan untuk keamanan, tapi biar tidak dijegat polisi. Dulu mana hukum sama perilaku sosial? Itu sama pertanyaannya seperti apakah budaya itu lahir duluan kesadaran atau lahir dari aspek materialisme? Sama. Duluan mana telur sama ayam sama begitu. Kan sebenarnya kan kita berbincang dalam satu ranah yang muter-muter sebenarnya. Kan begitu. Karena saya punya harapan lebih simposium itu anggotanya itu pada akhirnya nanti bisa menjelaskan teori yang rumit dengan perilaku yang sederhana. Jangan dibolak-balik. Kan jangan dibolak-balik kan maksudnya kan sesederhana ya kita menjelaskan sesuatu. Jadi biar teori itu tidak wajib dibaca oleh semua orang tapi wajib diketahui oleh banyak orang begitu. Gitu. Pertanyaan saya, itu kan tadi hanya penegasan. Pertanyaan saya, jika memang yang idealnya suatu kultur atau budaya, karena emang budaya dan kultur itu jiwanya itu pasti nilai. Kalau materialisme kultural masuk untuk mengadopsi suatu kultur, bosnya kultur itu berasal dari materi, jiwa tidak ada pasti, nilai tidak ada dalam suatu budaya. Karena kandungannya terkait dengan aspek untung rugi, pasti. Tidak ada nilai dalam budaya. Padahal budaya itu sendiri nilai itu menjadi jiwa dalam budaya. Kalau tidak ada jiwa, tidak ada value yang bisa kita dapati dalam suatu budaya. Pertanyaannya, jika memang budaya itu muncul, berasal, diadopsi oleh suatu kesadaran itu dibentuk dari apa? Tidak mungkin kesadaran itu terbit dari ruang hampa. Kalau materialisme mungkin, karena dia merupakan fakta dari sesuatu yang terjadi. Tapi kesadaran itu muncul dari mana? Terima kasih. Kalau muncul dari fakta, tetap saja namanya materialisme nantinya. Atau bisa dijelaskan lebih real seperti apa? Terima kasih. Oke. Sebelum saya menjawab, ada tambahan lagi dari teman-teman? Enggak. Mengenai tadi lebih dahulu mana apa? Hukum dengan budaya gitu ya, kira-kira dengan satu perilaku sosial. Untuk itu saya sendiri tidak tahu gitu. Kurang bisa memberikan jawaban yang tepat mungkin. Tapi gini, di Raymond William itu dia tidak mengelakkan bahwasannya ekonomi adalah hal yang mungkin bisa menjadi pembentuk sebuah budaya. Tapi bukan itu yang menjadi poros utama budaya itu lahir. Jadi pada akhirnya Raymond William itu mengakui gitu bahwasanya ekonomi bisa membentuk sebuah perilaku budaya gitu. Tapi bukan itu satu-satunya. Nah sebenarnya memang memahami tentang Raymond dengan materialisme kultural itu agak gimana gitu. Soalnya dia ingin mencoba menengahi dari perdebatan materialisme dengan pola yang dijelaskan tadi, ada segitiga tadi. Tapi pada akhirnya dia juga terjebak gitu. Yang semula awalnya itu menjadi determinasi pada akhirnya harus merekonstruksi kembali gitu atau membangun kembali tentang pemikirannya gitu. Ya mungkin teman-teman ingin menanggapi dari pertanyaannya Mas Faidol. Oh ya Mas Akbar, iya saya lupa ya Allah. Apalah? Oh. Oke. Mengenai hal itu mungkin kalau dikembalikan lagi kepada materialisme kultural ya posisi itu pada basic gitu. Posisi yang komersialisasi tentang sastra itu tepatnya di basic gitu. Ya sebagai alat produksi. Cuman budaya itu kan
tidak serta-merta hal yang diciptakan secara kebetulan gitu. Ya, kembali ke bola tadi, budaya itu kan hal yang diturunkan secara turun temurun gitu dan disepakati. Dan kembali lagi, apakah budaya bisa perilaku individual bisa dikatakan bisa menjadi sebuah budaya? Tentunya tidak gitu. Karena budaya itu bergerak secara komunal gitu. Kembali lagi kepada Mas Faruk tadi. Budaya itu dilakukan secara kesepakatan komunal gitu, dilakukan secara bukan individu saja gitu. Iya. Untuk pertanyaannya Mas Faidul, saya belum bisa menanggapi. Iya, lebih dahulu mana tadi ya? Gimana? Yang mana sih? Itu kan bukan pertanyaan, itu hanya analogi. Analogi dari itu. Kalau mau jawabnya gampang, pasti dalam perilaku sosial. Karena asal hukum itu awalnya merupakan produk keilmuan dari ilmu sosial. Pasti dari situ secara idealisme sudah tahu. Kalau secara faktual, memang hukum itu dibentuk karena ada perilaku sosial. Karena ada perilaku sosial yang salah, dibenarkan oleh hukum, tercipta suatu perilaku sosial yang baru, yang benar. Tapi tetap pada dasarnya merupakan gak mungkin hukum diciptakan tanpa ada faktor real yang terjadi di masyarakat. Gak mungkin. Misalkan, apakah mungkin Tuhan melarang sholat di gereja jika tidak ada orang yang sholat pertama kali? Gak ada, gak mungkin. Pasti hukum itu dimunculkan atau dibentuk ketika terjadi suatu perilaku. Hukum, ini hukum real manusia ya. Kalau hukum Tuhan kadang dicetuskan dulu baru kerasa sekarang. Enggak, bukan. Karena manusia tidak bisa menjaga masa depannya. Saya lanjutkan itu bukan pertanyaan, itu hanya analogi. Kan sama sebenarnya hampir sama sebenarnya. Ranah idealisme, ranah materialisme. Pertanyaan saya, jika memang yang Raymond Williams hanturkan sebagai suatu kajian bahwasanya budaya itu terlahir dari kesadaran, bukan terlahir dari faktor materialisme, maka kesadaran itu muncul dari apa? Gak mungkin kesadaran itu muncul dari ruang kosong, tiba-tiba sadar, gak mungkin. Mustahil. Makanya kalau kata Karl Marx, kesadaran itu muncul dari ranah materialisme dulu, ada kesenjangan secara faktual dulu, dirasakan secara komunal, sadar produksinya merupakan suatu budaya. Tapi kalau kata Raymond Williams kan katanya untuk mencegah terjadi dampak negatif dari faktor materialisme kultural, maka budaya harus diproduksi dari kesadaran dulu, bukan dari materialisme. Kan gitu sebenarnya hikmahnya yang bisa diambil, kita ambil. Jadi jangan sampai terjadi kejadian ketidakadilan pada zaman Karl Marx itu terjadi karena faktor ekonomi yang menjadi budaya. Tapi Raymond Williams mengatakan bahwasanya untuk mencegah hal itu terjadi kembali, seperti dampaknya kayak tadi profesi, jika ditinjau dari materialisme maka profesi yang baik adalah yang memiliki mobil kayak gitu. Jadi untuk mencegah hal itu terjadi maka budaya itu harus terbentuk dari ranah kesadaran. Iya kan? Jadi dari ranah kesadaran nantinya harus muncul suatu budaya. Tapi kesadaran itu muncul dari mana? Gitu. Itu pertanyaannya. Cek. Cek. Gini ya. Ini saya juga masih agak kebingungan juga terhadap cara pandang Raymond Williams itu memandang bagaimana semisal salah satu karya itu menjadi bahan bahan komersialisasi. Nah di sini saya menemukan hal baru, atau mungkin dapat saya bilang itu matinya sebuah karya. Karena lewat hal tersebut nilai dari sebuah karya itu dengan murahnya dapat dinominalkan. Bahkan saya rasa sebuah karya itu akan menjadi mahal ketika memang dari sistem pembuatan atau sistemasi dalam sebuah pembuatan karya tersebut kita memang menggunakan nilai-nilai yang ada yang terkandung sesuai dengan apa yang ingin kita tuangkan dalam sebuah karya tersebut. Dan juga saya rasa dengan adanya matinya sebuah karya itu akan menjadikan nilai-nilai itu jadi mati juga. Karena semua dari hal-hal yang kita
apa yang kita aduk, yang kita tuangkan dalam sebuah karya itu sama hanya kita menjadikan sebuah karya itu sebagai kue. Kita buat saja, kita racik saja, kita ikuti pasar plus kita dapat penghasilan seperti itu. Tapi sebuah karya itu lebih dalam dari kue tersebut. Ada nilai-nilai yang ingin kita tanamkan dalam pembuatan dari sebuah karya tersebut. Dan itu saya rasa ketika matinya sebuah karya tersebut itu nanti akan membuat nilai-nilai dari kita itu akan terkikis dengan sendirinya seperti itu. Cek 1 2. Ya. Bismillah. Mulailah, Rok. Baik. Seperti tebak-tebakan tadi bahwa lebih apa yang diajukan Mas Abror ya. Siapa? Spidol. Iya, bahwa lebih dulu mana hukum dan siapa? Dan perilaku sosial. Dan perilaku sosial. Kayak bukan kayaknya ya, tapi menurut anggapan saya kalau dibilang perilaku maka hukum lebih dulu gitu. Karena hukum itu beda dengan aturan. Jadi apalagi undang-undang. Jadi hukum bukan. Bisa kamu apalagi undang-undang gitu. Makanya fakultas hukum bukan fakultas undang-undang. Karena apa ya? Hukum itu hidup, satu yang hidup. Kita wajib sholat atau ya dan sebagainya. Itu kan aturannya, tapi hukum itu sudah ada di apa ya? Dan prinsipnya sudah ada sebelumnya gitu. Hukum itu satu yang hidup gitu. Jadi masyarakat umpamanya sudah hidup dalam satu daerah, hukum sudah hidup bersamaan dengan masyarakat itu. Nah, aturan itu belakangan. Jadi kalau dibilang apakah hukum dan aturan sosial lebih dulu mana? Bagi saya kayaknya lebih dulu hukum. Karena hukum itu kayak gini. Kayak perasan gitu. Kayak apel namanya, kalau diperas maka mengalir air. Nah, air itu undang-undangnya gitu. Jadi hukum secara prinsip sudah ada, menaungi manusia gitu. Beda dengan undang-undang. Undang-undang itu perasan, tafsiran dari banyak macam nilai, kultur, budaya dan lain-lain. Jadi hukum itu hidup di tengah masyarakat gitu. Kayak apa ya? Kalau pagi kita bangun ada embun, nah itu hukum. Jadi bersamaan dengan pagi kita melihat embun di situ. Nah, lahirlah undang-undang, aturan dan kesepakatan sosial. Bahkan lahir juga budaya mungkin dari hukum itu. Di hukum itu hukum. Ya, Ya, saya ingin menambah gitu. Sebenarnya kalau kesadaran itu bisa diraih dari materialisme, tapi untuk Roy William itu sebenarnya juga budaya itu juga bisa menciptakan sebuah kesadaran tersendiri gitu. Menciptakan sebuah kesadaran atau ini untuk menjawab tentang bagaimana rasa itu bagaimana kesadaran itu muncul gitu. Sebenarnya Roy William itu dalam Raymond ya Allah. Raymond William ya Allah ingat. Raymond William itu memberikan dua kata kunci terhadap budaya. Yang pertama, budaya itu adalah structure of feeling atau aktualisasi dari rasa, ekspresi gitu. Yang kedua, struktur of experience ya dari pengalaman hidup. Nah, jadi Raymond William itu menganggap budaya itu tercipta ya karena itu rasa yang ditimbulkan dari pengalaman hidup dari seseorang
dan menjadi local wisdom. Iya, ya. Kira-kira itu yang saya temu dari pengalaman hidup itu. Sector of experience gitu. Satunya sector of feeling. Iya. Mungkin ada yang menambahkan, Pak Fakih mungkin. Yang pertama menanggapi dulu apa gimana? Nanggapi aja kayaknya. Oh, masalah hukum dan perilaku sosial gini. Sebenarnya yang kita kaji adalah hukum manusia ya. Hukum manusia bukan hukum wahyu atau Tuhan. Jadi kalau misalkan sholat itu tidak ada apa sih namanya? Tidak ada kesepakatan antara Tuhan dan manusia untuk disepakati maka kamu menyembah kepadaku dengan waktu dan tempat sekian. Tidak ada kesepakatan. Kalau manusia pasti ada. Jadi pembahasan hukumnya pasti muamalah, bukan ubudiyah. Karena yang tadi sholat itu ubudiyah. Nah kalau muamalah, oke lah. Kalau mau ke perspektif Islam, saya masuk dalam perspektif Islam misalkan. Dalam muamalah, ini hukumnya muamalah. Dalam muamalah, semua hal dibolehkan kecuali apa yang dilarang. Itu konsep muamalah. Semua hal dibolehkan, tidak ada hukum di situ. Gak ada hukum namanya. Mubah itu bukan hukum. Kalau kita pelajari hukum dalam Islam, wajib, sunnah dan lain sebagainya itu hukum. Mubah tidak hukum. Dia ada kekosongan hukum di situ. Harus dinyatakan dia halal, makruh atau haram gitu. Jadi apa-apa yang semua hal dibolehkan kecuali apa-apa yang dilarang. Semua hal dibolehkan itu merupakan kekosongan hukum. Itu tidak ada hukum sama sekali di situ. Kecuali apa yang dilarang. Ketika dilarang, dibolehkan dan dilarang, dalam perspektif jika ada suatu perilaku kemudian dibolehkan dan dilarang, itu baru suatu hukum. Jadi dalam perspektif Islam, bahkan dalam Islam muamalah itu disebutkan bahwasanya perilaku muncul duluan, habis itu barulah ditentukan hukumnya boleh atau tidak. Gak mungkin ada hukum boleh atau tidak jika tidak ada hukum. Ini mau dikasih ke siapa? Kan gak mungkin. Jadi dalam muamalah itu ruang hampa itu tidak bisa dikategorikan sebagai hukum. Begitu. Itulah sejarah dari duluan mana perilaku sosial atau hukum duluan. Dalam muamalah pasti perilaku sosial muncul dulu, oleh karenanya dihukumi perilaku itu halal, haram atau yang lainnya begitu. Tapi kalau dalam ubudiyah beda lagi. Kalau ubudiyah itu tidak ada perilaku yang harus diiyakan dari dari suatu hamba dan lain sebagainya, karena itu turun langsung dan harus diikuti dan lain sebagainya, karena lain kajian nanti. Kemudian saya sebenarnya agak ragu dengan jawaban saya, tapi tidak apa-apa. Tadi disebutkan sebenarnya sudah ada kata kunci dari materi bahwasanya tidak boleh budaya itu lahir semata-mata dari faktor materialisme. Maka jawabannya sebenarnya sederhana, bahwasanya budaya itu harus lahir dan harus tumbuh dari pergaulan hidup yang dimana di dalamnya itu adalah faktor sosial, ekonomi, ada faktor psikis, juga ada faktor agama dan lain sebagainya. Yang mana keseluruhan faktor itu akan membentuk suatu nilai dalam budaya. Maka terbentuklah suatu budaya. Tujuannya apa? Agar budaya itu memiliki nilai. Kalau budaya terlahir dari materialisme, pasti budaya itu tidak bernilai. Begitu. Kan sebenarnya tujuannya. Jadi ketika pembuatan budaya nih, misalkan ada budaya gitu. Budaya itu resepnya jika hanya materialisme, resep untuk membuat sambal jika hanya cabai, itu katanya tidak lengkap, tidak enak. Itu bukan suatu sambal katanya. Jadi kalau bilang cabai itu pasti pakai garam. Jadi kalau untuk membuat suatu budaya, ketika ini ada budaya sini, maka bahannya itu banyak. Ada ekonomi, ada agama, ada pergaulan, ada sosial dan lain sebagainya. Makanya muncullah dari berbagai macam bahan itu suatu value dalam budaya. Oleh karena nanti disebut sebagai budaya yang bernilai. Begitu. Logikanya seperti itu. Oke, terima kasih. Ada lagi? Oke. Gini. Iya. Tapi saya melihat dari prinsip hukum gitu. Jadi hukum secara fundamental, benar-benar paling radikal gitu. Kayak bahkan benda ini lahir bersamaan dengan hukumnya gitu. Kita pahami benda ini, mamanya pahami benda. Terbitlah hukum Newton gitu. Jadi sedari awal bahkan dalam penciptaan, Tuhan menciptakan alam bersamaan dengan hukumnya gitu.
Pertanyaannya adalah hukum dan perilaku sosial masyarakat, Iya, bukan kausalitas. Karena Iya. kausalitas ada sendiri, hukum Iya. sosial ada, hukum ubudiyah ada sendiri gitu. Iya, nah. Kita Iya, nah sama dengan masyarakat, terbentuknya masyarakat itu bersamaan dengan hukumnya gitu. Iya, mamanya contohnya di Pamekasan, entah di mana di dalam satu kampung. Dalam satu kampung itu, mamanya kampung, anggaplah kampung Tutur Tinolar mamanya. Nah, dalam kampung itu sudah ada lengkap dengan hukumnya gitu, lahir. Nah, berbeda nanti hukum itu ketika dikaji, oh iya, kayaknya ini bertentangan dengan prinsip ini, lahirlah undang-undang. Jadi hukum itu dengan undang-undang dua hal yang berbeda. Oh, yang itu emang kajian dulu, hukum dan undang tuh kajian dulu sebenarnya. Udah kita gak bahas itu. Enggak, pembahasannya gini. Makanya kan saya bilang tadi dari perilaku sosial muncullah suatu hukum. Nanti apakah hukum ini akan diundangkan dan lain kajian. Lahirlah nantinya, dari hukum itu nanti akan lahir konstruk baru, perilaku sosial baru. Nah yang saya sebutkan tadi hanya berhenti dari hukum membentuk perilaku, tapi sebenarnya perilaku membentuk hukum, hukum bentuk perilaku sosial baru gitu loh. Enggak, dari perilaku sosial lahirlah aturan. Nah, sosialnya itu sudah bersamaan dengan hukumnya, dua hal yang sama. Iya, sesuatu itu apa ya? Kumpulan masyarakat itu sudah bersamaan dengan hukumnya gitu. Iya. Iya, apa ya? Kelompok masyarakat itu, umpamanya, kelompok masyarakat nih, kelompok sosial itu sudah bersama dengan hukumnya, hidup bersama dengan hukumnya. Nah, perilaku dari sosial itu lahirlah aturan, bukan melahirkan hukum lagi. Hukum tetap hukum, sama dengan masyarakat itu. Nah, perilaku itu menghasilkan aturan dan undang-undang, bukan menghasilkan hukum lagi, karena hukum sudah hidup dengan masyarakat itu sendiri. Gitu. Kayak gitu. Akhir, saya tidak ingin mengkaji hukum dan undang-undang itu terpisah. Nanti kajiannya akan beda lagi. Tidak ingin mengaitkan. Tidak ingin mengaitkan. Contoh realnya begini deh. Hukum itu produksi apa? Secara muamalah. Secara muamalah hukum itu produksi apa? Hukum itu pasti produk manusia secara muamalah. Manusia itu melahirkan hukum atas kesadaran atau atas realita. Tiba-tiba muncul tiba-tiba berdengung di. Iya, bentar saya jelaskan. Tiba-tiba mendengung di. Muncul aja kesadaran, kan nggak mungkin. Kesadaran itu pasti muncul dari realita benar atau salah. Maka muncullah suatu hukum di sini. Kemudian itu diyakini aja. Dah, gue usah ada perundang-undangan, nggak usah. Misalkan. Iya, makanya bahasanya adalah sesuatu yang apa? Sesuatu yang tidak dilarang maka boleh. Kayak gitu kan? Karena hukum lebih dari aturan itu. Sesuatu yang bahasanya? Kebolehan dalam hukum merupakan kekosongan dalam hukum. Gini, jika suatu hal itu tidak dihukumi sesuatu, nih, saya itu sudah bahasa undang-undang bukan bahasa hukum. Bukan. Enggak. Lagi nih saya jelaskan nih. Nih saya jelaskan. Boleh itu bahasa Arabnya mubah. Mubah itu hukum nggak? Saya tanya. Mubah itu hukum nggak? Saya tanya. Iya, karena makanya kata-katanya adalah sesuatu yang tidak dilarang maka boleh. Iya, kayak boleh gitu itu hukum nggak? Karena apa? Karena hukum yang dinamakan hukum lebih dari itu. Sedangkan bahasa itu menunjukkan undang-undang masih banyak yang belum dikaji. Enggak. Kayak gitu. Saya tanya simpel aja. Boleh itu hukum apa enggak dalam Islam? Boleh itu hukum nggak? Mubah itu hukum nggak? Saya tanya. Mubah itu hukum nggak? Saya tanya, ini bukan kajian undang-undang, ini bukan bahasa undang, tapi bahasa Islam. Saya tanya, mubah itu hukum apa enggak? Iya, Cukup hukum. jawab itu. Hukum. Iya, hukum. Lah, kalau kita kaji dalam hukum itu hanya kita kenal wajib, haram, sunnah, makruh. Gak ada mubah dalam kategori hukum. Tidak, mubah dalam kategori hukum merupakan kekosongan dalam hukum. Itu perspektif hukum, bukan perspektif undang-undang gitu. Iya. Kalau coba baca fikihnya dibuka lagi, mubah itu bukan hukum, bukan. Mubah itu adalah kekosongan dalam hukum. Gak ada kalau misalnya hukum dalam Islam hanya ada wajib, haram, makruh itu. Iya sadar. Coba itu, Mas Banu mungkin itu ada bukan tanggapan. bahasa- Mas gini Banu, ya. Mas Banu, kasih ke Mas Gini ya. Banu. Itu hanya secara bahasa. Saya tidak jauh lagi kalau secara Iya, dan itu bahasa mubah, bahasa apa? Bahasa wajib itu bahasa fikih. Lain. Nah, karena apa? Itu hukum fikih. Kalau hukum tauhid nih ya, hukum tauhid maka ada
maka ada murtad, ada beriman. Karena hukum lebih dari sekedar hukum Makanya mubah wajib. kan kita Makanya batasi saya hanya bilang, dalam hukum ubudiyah, hukum fikih, hukum muamalah, bukan hukum ilahi uluhiyah, Iya. bukan. Enggak. Karena dalam uluhiyah saya meyakini hukum itu pasti datang duluan. Karena Tuhan yang menciptakan. Jangan kemana-mana. Oke, Iya. oke, bentar. Jadi prinsipnya saya tetap menyimpulkan prinsipnya. Hmm. Karena yang dikatakan tadi itu mubah, wajib, makruh, haram itu hukum dalam hukum fikih. Iya, kentar dulu. Nah, yang dikaji itu hukum fikih kan. Nah, makanya dibahasakan hukum fikih karena hukum lebih dari fikih itu sendiri gitu. Bahkan penyebutan kata hukum fikih itu sudah salah. Fikih itu makna bahasa lugatannya adalah al-hukmu adalah fikih. Kalau ada orang yang mengatakan hukum fikih, tuntut dia secara akademis karena dia sudah salah pengucapannya. Fikih itu adalah hukum, begitu. Gak mungkin ada hukum fikih, itu gak mungkin. Adanya hukum Islam, maka fikih disebutkan artinya adalah hukum Islam, begitu. Ya, kalau fikih adalah hukum, berarti fikih adalah tauhid karena ada hukum tauhid begitu. Itu dia, karena makanya fikih itu hanya memprioritaskan, hanya mengkaji dalam ubudiyah, bukan dalam uluhiyah, gitu loh. Jadi Begitu secara sederhana sebenarnya. secara prinsipnya hukum itu sudah hidup bersamaan dengan masyarakat itu sendiri, bahkan bersamaan dengan benda itu sendiri. Yang kita kaji setiap hari itu adalah aturan dan tata tertib atau undang-undang. Hukum lebih dari itu, lebih dari fikih, lebih dari tauhid, dan lebih dari aturan undang-undang konstitusi, lebih dari itu. Jadi hukum hidup bersama dengan masyarakat. Makanya undang-undang berubah karena setiap hari hukum itu akan tumbuh gitu. Itu masalah. Itu apa ya? Itu prinsipnya gitu. Kayak gitu. Oke. Dari saya. Gitu. Oke, saya ingin mencoba mengambil forum yang di mana dari tadi memperdebatkan ya tentang hukum. Mungkin itu adalah segmen yang berbeda dari kajian yang sekarang kita kaji, yaitu Raymond William. Tapi ya begitulah dialektika yang kita timbulkan di hari ini. Karena waktunya sudah malam banget ya. Dari tadi ada beberapa hal yang menjadi angin segar kepada saya sendiri dalam memahami Raymond William tentang materialisme kultural. Saya tutup dulu, baru silakan debat kembali. Saya akhiri, apabila ada kesalahan itu murni adalah dari saya pribadi. Kalau ada kebenaran ya mungkin itu dari Allah SWT. Di sini saya ingin mengakhiri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jika ada hal yang ingin ditanggapi oleh pemirsa yang di rumah, silakan. Saya memberikan hal yang sebebas-bebasnya untuk menanggapi Raymond William terhadap materialisme kultural. Ya, Allahumma fiq ila atomitariq. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.